A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa tadabur. Ya ini yang dipilih judulnya adalah Bahtera Rumah Tangga, begitu ya. Jadi saya bukan ahli dalam persoalan rumah tangga. Kita semua adalah orang yang ingin diajari oleh Al-Quran, tentu ya. Jadi minggu lalu kita membahas terkait dengan infak, terkait dengan nafkah, di mana seringkali dalam rumah tangga itu terjadi saling tuntut-menuntut, begitu ya. Karena katanya kewajiban atas laki-laki menafkahi, begitu kan. Kemudian uang istri, begitu. Kemudian uang suami, uang istri. Jadi banyak problem dalam rumah tangga, khususnya terlihat dari persoalan mungkin ekonomi, begitu. Tapi sebenarnya jauh lebih fundamental ya. Itu hal-hal yang sebenarnya ekses saja gitu. Jadi ketika orang bergerak tidak sesuai dengan Al-Quran, tentu dikatakan kurang takwa gitu. Ya, kalau orang kurang bertakwa, maka akan banyak musibah, akan banyak persoalan gitu, yang kemudian jalan keluarnya semakin membuat orang mengambil langkah-langkah yang mungkin dalam kepanikan, sehingga satu dan lain saling menyalahkan dan menuntut gitu kan. Nah saya tidak bisa langsung loncat ke persoalan nafkah, tapi ingin melihat sedikit terkait dengan rumah tangga mungkin ya. Kita belajar dari Al-Quran. Baik, nih sebuah hadis ya, hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika seseorang akan menikah, gitu ya, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya gitu. Jadi ini menarik kalimatnya itu, orang yang akan menikah ya. Artinya mungkin belum menikah ya. Jadi banyak sekarang orang itu yang takut menikah karena ya banyaklah alasan ya. Khususnya terkait ekonomi biasanya. Ya, terkait dengan kemapanan. Jadi orang mengambil langkah untuk menikah itu biasanya parameternya adalah tunggu ekonominya terbangun, gitu kan ya. Ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi prinsip dalam agama itu kalau ya dua orang kemudian sudah katakan punya ketertarikan dan merasa cocok, memang pernikahan itu harus disegerakan gitu ya. Karena alam syaiton tuh cepat sekali masuk gitu. Jadi kalau kita punya anak masih sekolah atau masih kuliah atau katakan baru lulus, belum bekerja atau baru bekerja tapi belum punya rumah, seringkali orang tua itu kekhawatiran gitu. Mengatakan jangan dulu nikah, nanti kalau menikah mau dikasih makan apa, mau tinggal di mana. Ya kalau anaknya kuat ya, kalau enggak kan seringkali orang tua merestui, ya sudahlah pacaran dulu, saling mengenal dulu, ya tapi namanya dorongan hawa nafsu ya. Nah kadang-kadang orang tua tanpa disadari membuka ruang untuk anaknya digoda begitu. Ya. Jadi kalau alam syaiton tuh senang sekali gitu. Nah kalau seandainya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, nah itu bisa jadi karena ilmu yang kurang gitu, karena segala sesuatu dipending, ditunggu dengan alasan-alasan yang mungkin belum tentu syar'i menurut Al-Quran begitu ya. Nah jadi kalau seseorang akan menikah itu sudah akan menyempurnakan setengah agama, sisanya ya harus takwa. Di situ banyak jalan keluar. Seringkali pernikahan justru jalan yang akan membuka rizki ya, karena kan rizki seseorang bergantung dengan kemampuan wadah. Jadi Allah maha mengkadar. Nah, ketika si wadahnya itu semakin siap untuk menerima rezeki dari Allah, baru Allah turunkan secara bertahap. Dan seringkali proses pendewasaan seseorang itu ketika menikah. Jadi kalau belum menikah itu
akan berbeda pengalaman hidupnya, kompleksitas hidupnya. Kalau sudah menikah, dia jadi punya tanggung jawab, ya. Ya, sudah punya tanggung jawab, sudah punya pasangan, sudah tidak bisa seenaknya, begitu kan ya? Ya sudah punya rumah, punya pasangan, apalagi kalau sudah punya anak, gitu. Tapi tentu manusia kalau kurang takwanya akan melihat semua tanggungan itu menjadi beban, gitu kan? Padahal tidak ada satupun bentuk ibadah yang kecuali Allah mengupah, memberikan rezeki atas ketaatan itu. Dan menikah itu kan adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan para nabi-nabi gitu. Nah, jadi banyak kekhawatiran, ketakutan dalam menikah, karena setelah menikah manusia akan lebih kompleks hidupnya. Tapi pembangunan karakter pun akan sempurna dengan menghadapi berbagai tanggung jawab sebenarnya. Jadi manusia kalau tidak diuji dengan berbagai tanggung jawab, mungkin kapasitasnya, kepemimpinannya kalau laki-laki itu belum kelihatan, ya. Nah, demikian juga seorang wanita yang ketika memasuki rumah tangga, tapi masih memiliki pola bahwa dulu bebas gitu ya. Nah, kalau sekarang apa-apa harus izin suami dan sebagainya. Nah, meletakkan diri dalam format agama itu nggak mudah ketika hawa nafsu masih mendominasi gitu. Kan dikatakan begini, barang siapa yang tidak dengan sukarela meletakkan diri sebagai tawanan Rasulullah gitu ya. Tawanan Rasulullah itu artinya mengikuti sunnahnya, mengikuti din, ya. Maka dia akan masuk menjadi tawanan syaiton gitu. Jadi di dunia ini tidak ada istilahnya, saya tidak ikut Allah, tidak ikut syaitan gitu ya. Saya hanya status quo gitu ya, nggak ada. Kalau yang tidak mengikatkan diri kepada aturan agama, maka dia akan masuk kepada syaitan, itu aja, akan diperangkap. Jadi manusia itu akan tetap tertawan bagaimanapun, ya. Karena dunia itu memang, apalagi untuk orang mukmin, sesungguhnya dunia itu adalah penjaranya mukmin, gitu ya. Tapi sorganya orang-orang kafir. Karena mereka mengatakan kalau di dunia ini bebas, kita punya pilihan terserah mau ngapain, gitu kan. Ya bebas itu kalau nggak ada konsekuensi. Tapi kalau seandainya kemudian ada alam barzah, ada padang mahsyar, ada akhirat, dan seterusnya, ya berarti bukan bebas, artinya bebas dengan konsekuensi. Artinya silakan mau menempuh jalan yang ketakwaan, nah di balik itu ada kebahagiaan yang abadi, atau mau melepaskan diri, gitu ya, fujuroha, melepaskan semua kecenderungan hawa nafsunya, ya menikmati sebentar, sesuka hatinya, tapi nanti akan kembali ke tempat yang seburuk-buruknya. Jadi artinya nggak bebas juga sebenarnya ya, artinya ada konsekuensi lah gitu. Nah, kita coba lihat beberapa ayat gitu ya. Sebenarnya ayatnya banyak sekali ya, sahabat-sahabat ya, terkait dengan pasangan dalam rumah tangga. Tadi rasanya dari pagi itu ingin memasukkan semua ayat gitu ya. Tapi ya saya coba ambil beberapa saja, nanti silakan dilihat atau bahkan dicari lagi yang lain begitu ya. Ini kita lihat nih ada beberapa ayat di Al-Quran yang terkait dengan persoalan pasangan ya di rumah tangga ya. Nah, misalkan beberapa ayat untuk pasangan itu di Quran Surat Al-Mu'minun, Quran Surat 23 ayat 27, itu terkait membangun bahtera rumah tangga untuk mengarungi takdir kehidupan gitu ya. Ya nanti kita lihat mungkin ini ayat-ayat yang cukup familiar, sahabat-sahabat sering baca, tapi mungkin dalam konteks yang berbeda gitu. Tapi kalau kita melihat khususnya kitab-kitab ulama hikmah, itu yang seringkali membuat saya terperangah begitu ya. Mereka itu dengan mudah bertasbih menggunakan ayat-ayat Allah itu. Dalam satu konteks dia bisa menggunakan satu ayat yang sama ya sebagai panduan untuk menjelaskan konteks tertentu ya, dan dalam konteks yang lain ayat itu pun berlaku gitu ya.
Nah, itu yang luar biasa cara mereka itu keluar masuk mengambil ayat ya. Nah, jadi yang pertama adalah terkait dengan membangun bahtera rumah tangga, kemudian di An-Nisa ayat 1 terkait dengan meminta kepada satu sama lain ya dengan ketakwaan, kemudian di Al-Baqarah 229. Nah, ini terkait dengan urusan rujuk atau cerai dalam rumah tangga, itu ada dasarnya ya. Jadi Islam itu meskipun cerai dalam rumah tangga itu satu perbuatan halal yang Allah tidak sukai, yang Allah benci, tapi Al-Quran mengatur ya apa yang menjadi prasyarat sebuah rumah tangga lebih baik dilanjut atau diakhiri misalkan ya. Nah, seringkali manusia itu berpegangan untuk meneruskan rumah tangga tapi tidak pernah islah misalkan contoh. Jadi, tapi ini kan masalah hati ya, masalah perasaan. Jadi kita sering mengalami ya sahabat-sahabat, yang menyampaikan nasihat mungkin lebih mudah ketimbang yang sedang mengalami gitu. Kecuali yang menyampaikan nasihat juga pernah mengalami, begitu kan? Jadi kita tahu betapa sulitnya mengendalikan hati, perasaan ketika dihantam berbagai ujian kehidupan gitu. Tapi justru letak keimanan itu dilihat ketika sedang diuji berat-beratnya, gitu kan ya. Ya kalau dia hanya bisa mengatakan ini ada ayatnya, ya itu sifatnya hanya sekedar nice to know, senang untuk menstudi, ya artinya belum teruji ya, apakah memang ayat itu sudah meresap atau belum ke dadanya gitu. Nah, seringkali memang orang tidak harus selalu menyampaikan ayat yang dia alami gitu. Jadi kalau orang diberi pemahaman terhadap ayat, ya dia harus menyampaikan ke orang lain yang barangkali itu menjadi satu sedekah pengetahuan untuk dioperasionalkan dalam kondisi masing-masing gitu. Nah, tapi kalau ada ujian yang katakan memang menjadi bagian kita, ketika kita menyampaikan satu ayat yang kita belum ngalami, seringkali Allah datangkan ujiannya belakangan. Tapi itu lebih ringan biasanya gitu ya, karena dia sudah membahas ilmunya, Allah datangkan ujiannya. Sehingga kalau dia ingat kepada Allah ketika ujian itu datang, dia sudah punya ilmu, tinggal membuktikan betul atau tidak gitu. Tapi seringkali orang diuji karena belum punya ilmu, dan itu cara Allah mengajari begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat orang lama berada dalam satu keadaan tertentu karena belum memahami pesan di balik ujian gitu kan. Nah, jadi ini terkait dengan melanjutkan atau mengakhirkan pernikahan, itu juga di Al-Quran ada gitu ya. Yaitu apakah mereka masih diberi kemampuan untuk menjalankan hukum Allah enggak? Ya, kalau seandainya dengan menikah tapi kemudian berbuat dosa terus, ya mungkin akan lebih baik pisah, begitu kan? Tapi kalau pas mau pisah, khawatirnya kan bukan bisa menjalankan hukum Allah atau tidak. Kadang-kadang orang lebih pusing dengan apa kata orang, ya kalau nanti rumah tangga gagal dan lain sebagainya, gitu kan? Jadi memang sulit sekali bentuk-bentuk kehidupan itu diikhlaskan ya kepada Allah, itu memang nggak mudah gitu. Nah, kemudian beberapa ayat lain di Al-A'raf ayat 19, kita sudah tahu bahwa tujuan iblis itu memang ingin mengeluarkan pasangan suami istri dari sorganya ya. Itu kisah Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan ya, diambil bahan baku dari bumi, dibentuk di langit, kemudian diberikan pasangan, dikeluarkan dari tulang sulbinya gitu ya, ada Siti Hawa, tapi kemudian digoda oleh syaitan ya, yang akhirnya mereka melanggar satu larangan gitu. Nah, tapi yang menarik di situ ketika mereka memakan buah yang Allah larang, buah khuldi itu, yang copot adalah baju ketakwaan gitu. Ya kan, sehingga mereka berusaha menutup auratnya dengan daun-daun yang ada di sorga gitu kan. Tapi pakaian ketakwaannya lepas. Jadi yang menjadi kata kunci itu ketakwaannya yang lepas gitu.
Nah, jadi problem rumah tangga itu lebih banyak diakibatkan karena ketakwaannya lepas gitu. Karena Allah uji dengan berbagai fenomena di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga bentuk takwanya itu lebih kompleks. Ya. Takwa ketika sulit ekonomi, orang sendirian dengan orang sulit ekonomi tapi sudah punya tanggungan, itu beda gitu ya. Ya, punya anak juga sama, punya mertua juga sama. Jadi pressure-nya lebih besar ya. Makanya dikatakan setengah agama dan setengahnya lagi oleh takwa gitu. Tapi itu yang paling cepat menghantarkan orang kemudian bisa makrifat sebenarnya. Kalau kemudian tidak dikalahkan atau dipusingkan dengan fenomena ya. Nah, kemudian Al-Baqarah 102 ini juga di kisahnya Nabi Sulaiman itu dikatakan di sana tuh mereka mempelajari sihir yang dengannya dapat menceraikan antara suami dan istrinya gitu kan. Jadi sihir juga ya kalau lawannya sihir ya Musa dengan tangan kanan itu ya, dengan tongkat yang kemudian dipegang oleh tangan kanan yang bercahaya gitu. Ya itu banyaklah simbolnya. Jadi Al-Quran itu ya memang lautan petunjuk sih ya. Jadi itu ada hikmahnya tersendiri, apa maknanya tongkat, apa maknanya tangan yang diberi cahaya, kenapa itu kemudian bisa mengalahkan sihir. Mengalahkan Fir'aun, mengalahkan Haman, Korun, dan lain sebagainya lah gitu ya. Fir'aun dan para ahlinya gitu. Nah jadi kita sudah pernah bahas, kajian Rabu sudah cukup lama terkait dengan sihir modern gitu ya. Ya, sihir itu kan sesuatu yang menakjubkan, yang instan seketika orang membangun satu rumusan kehidupan yang ingin potong jalur begitu. Jadi alih-alih kemudian membangun kehidupan dengan beriman dan beramal soleh, gitu ya. Nah, kemudian nanti di sana barang siapa yang bersyukur, nah, Allah tambah nikmatnya. Ya, jadi dari nikmat yang ada bertahap disyukuri. Nah, itu artinya step by step. Ya. Tapi manusia inginnya itu instan gitu. Nah, instrumennya pun macam-macam gitu. Jadi di Ibnu Khaldun banyak membahas terkait dengan persoalan tipuan iblis, tipuan syaiton. Ya. Sihir-sihir ya antara lain itu gitu, yang bisa memukau manusia seakan-akan dengan jalan itu dia bisa membangun sesuatu dengan seketika gitu, tanpa harus bekerja keras gitu ya. Ini bisa kemana-mana tuh ya, bentuk instrumen membangun kehidupan, mengatur pola ekonomi di rumah tangga gitu kan ya. Ya yang akhirnya ya yang dijadikan tujuan atau parameter kebahagiaan itu adalah ukuran materialistik misalkan ya. Dan nanti melihat contoh orang lain juga melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi banyak problem dalam rumah tangga begitu ya. Ya, kemudian di Quran surat Al-Ahzab, ini saya scanning karena saya nggak bahas ya ayat ini. Yang saya bahas hanya 3, hanya untuk pengantar diskusi. Nanti sahabat-sahabat lihat, meskipun mungkin juga tidak mudah ya untuk mengambil itu dan memasukkan dalam format konteks sesuai kasus yang kita butuhkan. Tapi ayat Al-Quran itu kita jadi paham kenapa Allah tidak membuat lebih general gitu ya. General itu artinya panduan utama yang kemudian ketika diturunkan dalam konteks berbeda-beda itu tetap berlaku gitu. Hanya ketika menurunkan itu untuk konteks persoalan tertentu, itu nanti akan ada perubahan gitu ya. Apa tasrif, apalah gitu ya kalau ininya ya. Jadi sesuai konteksnya, sesuai konteks kalimat dia akan berubah. Itu ilmu Arab juga begitu. Jadi panduan tadi, ayat Al-Quran itu menjadi panduan untuk segala hal soalnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngambilnya sudah lebih istilahnya fokus kepada konteks tertentu, biasanya di kitab fikih, ya kan? Tapi ketika di kitab fikih, kita juga jadi kendala, karena kitab fikih itu berbicara dalam konteks zaman. Ya, apa-apa yang hari ini masih mirip dengan zaman ketika itu berlaku, tapi ketika zamannya Allah rubah,
orang jadi kesulitan untuk mengambil hanya sekedar dari fikih gitu kan. Makanya ada usul fikih, dia harus mengembalikan ke asal-usul langitnya gitu. Dan menurunkan kembali dalam kaidah yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa melenceng gitu. Itu cara Allah melok Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu gitu. Tapi ilmunya ilmu yang Allah ajari gitu. Dan itu diajari dengan ketakwaan, bukan dengan hanya sekedar akal pikiran gitu. Nah, di Al-Ahzab ayat 28 terkait dengan format atau kadar rumah tangga Nabi. Ya, ketika Nabi mengatakan kepada para istrinya, jika engkau menghendaki itu, maka aku ceraikan kamu dan diberikan gitu. Ya, tapi kalau mau mengikuti format rumah tangga Rasulullah ya, ini sudah ada kadar ketoiban yang Allah sudah aturkan gitu. Nah, itu juga sering terjadi dalam konteks pasangan rumah tangga hari ini. Ya, dua hal. Satu, si laki-lakinya memang belum mencapai kadar terbaik ya, karena terhalang oleh banyak hal. Tapi seandainya dia mencapai kadar terbaiknya, kemudian timbul tuntutan-tuntutan dari pasangan, dari anak, maka dia harus punya ketegasan untuk memberikan edukasi gitu ya. Kenapa model penghidupan dengan kadar seperti ini adalah yang terbaik bagi keluarga kita, gitu kan ya. Dan kita tidak harus mengcompare, membandingkan dengan rumah tangga orang, gitu. Nah, itu hal-hal yang memang kalau nggak punya pengetahuan repot di rumah tangga, karena benchmarknya kan rumput tetangga, gitu. Ya, dan Allah tidak menciptakan seseorang itu sama rezekinya, takdirnya, kapasitasnya berbeda-beda, gitu. Nah, ketika dia kemudian dituntut oleh pasangannya untuk bisa sama dengan orang lain yang dianggap berhasil, nah di situ tuh mulai ya orang memang harus paham format kehidupan masing-masing ya. Nah, kemudian di At-Taubah ayat 24 terkait mencintai berlebihan terhadap yang selain Allah juga akan mengundang ujian. Mencintai istri terlalu berlebihan sehingga melalaikan dari Allah, dari Rasulnya, berjihad di jalan Allah dan Rasul, ya segala sesuatu tentang keluarga, tentang anak, tentang istri, ya tinggal tunggu Allah datangkan urusan, gitu kan ya. Ya akhirnya dia akan disibukkan dengan problem-problem rumah tangga, gitu. Nah, dengan bayangan bahwa nanti kalau urusan rumah tangga sudah beres, barulah aku akan berinfak di jalan Allah. Gitu. Padahal seringkali kuncinya untuk rumah tangga dibuat stabil dan berkah adalah ya tadi beramal soleh dengan menginfakkan sebagian waktu dan rezekinya di jalan Allah sambil menata keluarga dengan semampunya, gitu kan. Ya manusia terlalu linier pola berpikirnya begitu ya. Nah, kemudian juga di At-Taghabun ya ayat 14 itu ketika sebagian dari istri dan anak-anak itu menjadi musuh gitu kan ya. Ayatnya begitu. Tapi kita disuruh memaafkan dan menyantuni dan memohonkan ampun ya. Jadi memang seorang imam akan diuji. Ya, mau itu imam di rumah tangga, imam terhadap diri sendiri di rumah tangga, ya di lingkungan ya RT, RW, kelurahan, kecamatan, seterusnya, akan diuji oleh rakyat, gitu ya. Nah, apakah dia ya tadi ya, karena ingin memenuhi ekspektasi dari rakyatnya, kemudian berlaku curang dan tidak adil misalkan ya. Ya karena kadang-kadang beban sebagai pemimpin itu kadang-kadang kegagalan, keberhasilan, atau prestasi itu menjadi hal penting karena kemudian akan dipandang keberhasilannya atas dasar parameter-parameter tertentu yang diekspektasi oleh orang lain gitu ya. Padahal tidak seperti itu gitu. Seringkali ketika orang bertakwa kepada Allah, ya dia mohon
ajari untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, kemudian Allah yang mensolehkan rakyatnya gitu ya. Jadi dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Bukan dia yang hebat bisa mensolehkan rakyat gitu. Tapi karena dia membangun ketakwaan kepada Allah, maka Allah solehkan semua yang berada di dalam tanggungannya gitu. Jadi jangan terlalu GR ya kalau misalkan dikatakan laki-laki pemimpin kemudian style kepemimpinannya dilakukan dengan menggunakan kemampuan sendiri. Ya, kita memang kembali rumusnya adalah memperbaiki diri sendiri hubungan dengan Allah ya. Semakin kita memperbaiki, maka Allah memberi sultan penguasaan terhadap segala hal yang kemudian menjadi tanggungannya atau berada di bawah penguasaannya gitu. Karena untuk Allah juga, ketika seseorang nanti membawa semua amanah yang Allah titipkan dan berhasil, itu karena Allah yang memberi keberhasilan. Ya, karena dia membangun ke Allah, ya hubungan dengan Allah. Nah, kemudian ini beda ya antara tuntunan ayat, ada beberapa yang spesifik untuk pasangan, ada yang spesifik untuk laki-laki, calon imam, ada juga yang buat para makmum atau ahwat gitu ya. Jadi misalkan di Al-Mujadilah tuh ayat 1 ya, itu bagaimana kemudian seorang wanita menggugat suaminya kepada Allah tapi gitu. Jadi model bergerak ahwat nggak sama dengan ikhwan ya. Laki-laki dan perempuan ketika diikat dalam rumah tangga punya model bergerak yang berbeda. Ya, model bergerak yang berbeda itu yang kemudian mendatangkan pertolongan Allah. Tapi kalau bicaranya persamaan dalam artian wanita itu kalau tidak memahami maka seakan-akan dalam rumah tangga jadi terpenjara gitu, seakan-akan menjadi orang yang posisinya lemah dan harus mengikuti saja apa kata suami, terlepas dari suaminya sudah benar atau belum gitu kan ya. Nah, padahal kondisi orang yang terzolimi itu Allah memberikan akses berdoa dengan lebih kuat tanpa halangan gitu ya. Tapi jarang orang menempuh itu. Nah, sehingga ketika dia menempuh itu, imamnya yang akan langsung Allah koreksi gitu ya. Ya dengan mekanisme Allah juga. Nah, cuman orang jarang menggunakan memohon dengan menggunakan menyuruh Allah dengan asmanya yang secara benar lah begitu ya. Nah, baik, mungkin 3 ayat yang awal saja sebagai diskusi ya, sebagai pembuka diskusi. Jadi ayatnya banyak. Saya bukan ahlinya, beberapa saya sudah mengalami, beberapa saya banyak melihat contoh. Nah, tapi ada 3 ayat yang mungkin kita sama-sama lihat di Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat 23 ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kami wahyukan kepadanya, ya, buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila urusan kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu 2 jenis dari tiap-tiap pasangan, ya, dari keluargamu. Kecuali orang yang telah lebih dahulu atasnya ketetapan di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Ya, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan, gitu. Nah, jadi di sini berlaku ya, ini di konteksnya adalah Nabi Nuh kan ya. Tapi rumah tangga itu kan bahtera, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita akan membangun satu bahtera di rumah tangga ya, itu harus menggunakan ya tadi pengawasan dan petunjuk Allah ya. Jadi format rumah tangga itu bukan sesuai format konsultan pernikahan ya. Yang akhirnya mereka mengambil satu bentuk pola rumah tangga yang berhasil dan dijadikan model gitu. Akhirnya mereka mengeneralisasi gitu ya, dari beberapa sampel yang mereka lihat berhasil itu dijadikan satu model yang seakan-akan kalau diterapkan itu berlaku untuk semua gitu.
Padahal laki-laki berbeda, perempuannya berbeda, settingnya berbeda. Nah, tentu kalau mengambil model yang dibangun atas dasar sampling beberapa contoh kasus keberhasilan, jadi nggak valid modelnya kan. Nah, tapi kalau Al-Quran beda. Jadi buat bahtera di bawah pengawasan Allah dan petunjuk. Ya, nah ya tentu artinya dengan menggunakan panduan yang Allah sendiri yang memberikan, yaitu dari Al-Quran kan. Bagaimana membangun ketakwaan dalam rumah tangga. Ya, ketika menikah bagaimana, ketika dalam kekurangan bagaimana, ketika sedang dilapangkan bagaimana, ketika sedang belum punya anak gimana, ketika sudah diberi anak harus gimana. Ya, jadi ini kan artinya ketika orang memasuki satu format rumah tangga, dan itu terus berjalan, dia akan menghadapi berbagai gelaran takdir. Kadang diuji senang, kadang diuji susah, kadang sedang sempit. Nah, jangan-jangan lagi sempit ribut terus, gitu kan ya. Tidak dikasih anak saling menyalahkan, dikasih anak ngomel masalah bagi tugas, gitu kan ya. Satu merasa lebih capek dari yang lain. Nah, formatnya ada di Al-Quran semuanya, gitu. Jadi bagaimana kemudian dalam dunia rumah tangga, bagi orang-orang yang kemudian, ya tadi ya, kalau tidak bisa membangun bahtera yang kuat dengan ilmu, maka diuji dengan gelar takdir, bisa dua-duanya runtuh, bisa salah satu runtuh, gitu kan. Ya, which is biasa aja sebenarnya, ya. Jadi kayak tadi kan, ketika datang urusan Allah, tanur telah memancarkan air, datang ujiannya, datang gelarannya, ya. Nah, ketika mau mengangkut keluarga di atas kapal supaya tidak ikut tenggelam dengan sebuah persoalan gelar kehidupan, ternyata istrinya nggak bisa ikut. Atau ternyata anaknya nggak bisa ikut. Kan? Dalam kasusnya Nabi Nuh, ya anaknya yang nggak ikut. Aku akan berlindung di atas gunung, katanya gitu kan ya. Nah, sementara kalau di Nabi Lut, istrinya yang nggak ikut, gitu. Jadi banyak ayat-ayatnya, gitu kan ya. Tapi kan sudah berusaha atau enggak, gitu. Ya, jadi kita tetap harus berusaha kepada anak, kepada istri, semua. Yang repot nggak ikutnya karena memang si suami tidak pernah membangun format bahtera, itu yang repot, gitu. Atau jangan-jangan suami yang ngajak tenggelam, ya kan? Peliharalah keluargamu dari api neraka, gitu kan, meskipun dengan sebiji kurma misalkan. Nah, tapi ini kemudian nanti mengambil sesuatu yang Allah haramkan, korupsi, dikasih makan, dibangun lifestyle. Nah, dia yang menjerumuskan kemudian semuanya masuk neraka, bisa begitu kan? Gitu. Dan dalam konteks yang lain ada yang suaminya ya akhirnya melenceng, tapi istrinya tetap Allah jaga dengan kesolehan. Ada juga kasus begitu di Al-Quran kan. Nah, tapi tetap semua diikat oleh tanggung jawab untuk memberikan nasihat dulu. Ya kan? Jadi memberi nasihat itu bukan untuk bukan semata-mata supaya berhasil, tapi menggugurkan kewajiban. Nah, saya sudah melakukan berusaha untuk mengikut sertakan istri, anak dalam satu format yang Allah kehendaki ya di rumah tangga, tapi kemudian mereka yang susah nggak mau ikut, ya kan ada porsi tanggung jawab yang Allah ringankan gitu. Tapi kalau dia kompromi karena kasihan ini itu, biarin aja lah ya, ya dia akan diminta pertanggungjawaban ya. Meskipun setiap orang harus kenal makmumnya. Ya, karena dari tulang rusuk yang bengkok, kalau dia diluruskan patah, kalau dibiarkan bengkok, kan? Nah, bagaimana secara bertahap itu memberi pengajaran yang baik ke keluarga, gitu ya. Nah, itu juga bertahap, nggak bisa terlalu cepat, ingin semuanya dirubah, patah, gitu kan? Nah, kecepatan itu, jadi bayangkan ilmu keadilan ya, sahabat-sahabat ya, dalam rumah tangga itu nggak bisa. Ya, tidak akan mampu berlaku adil itu karena kecuali Allah yang ngajari gitu. Jadi kuncinya adalah ketakwaan dalam rumah tangga juga gitu. Nah, kita lanjut dulu.
di Quran surat An-Nisa ayat 1, wahai manusia ya, ya ayuhan nas gitu ya. Bertakwalah kepada Robmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, nafsul wahidah ya. Dan dia telah menciptakan daripadanya pasangannya dan mengembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan juga perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan namanya ya, dengannya gitu ya. Dan dengan hubungan kasih sayang gitu. Sesungguhnya Allah adalah Dia yang atas segala sesuatu senantiasa mengawasi ya. Yang atasmu senantiasa mengawasi. Nah, jadi bertakwa kepada Allah yang kamu saling meminta ya melalui asmanya. Ya. Jadi kalau kita mau minta supaya suami berubah, maka kita harus bertakwa dulu ke Allah. Minta ke Allah yang maha merubah hati. Gitu. Nggak bisa kita, karena belum tentu kita juga benar kan. Semua dijadikan cermin gitu. Demikian juga suami terhadap istrinya gitu. Demikian juga orang tua terhadap anaknya. Ya. Jadi segala sesuatu itu tetap harus melalui Allah dimintakannya gitu. Nah, meminta kepada Allah dengan menggunakan asma-asmanya secara benar, tapi gitu. Kita mau suami kita berubah, tapi kita juga nggak berubah. Gitu. Saya maunya suaminya itu jadi imam yang baik ini, tapi makmumnya juga mempersulit, ya, menuntut, maunya perfect gitu kan ya, yang nggak bisa. Dia menerima dulu ya, berusaha untuk ridho dengan yang repot lagi kalau istrinya sudah membanding-bandingkan suaminya dengan suami yang lain. Ya. Tapi minta ke Allah supaya suaminya dirubah gitu. Dasar pembandingnya juga udah salah gitu kan. Nah, dia harus tetap fokus dengan apa yang ada hari ini dan dia melakukan refleksi, memperbaiki dirinya, dan sesuai dengan kualitas kebaikannya diberikan suami yang bisa mengayomi, bisa memimpin gitu kan ya. Jadi kualitas pemimpinnya pun disesuaikan dengan kualitas makmum gitu. Dan pemimpin itu juga kadang hadir karena doanya makmum. Ya. Ketika rakyatnya banyak berbuat kejahatan di muka bumi, ya nanti Allah kasih yang jadi pemimpinnya juga orang yang menindas mereka. Gitu. Ya, kenapa? Karena ya itu cara Allah menghukum, menegur, gitu kan ya. Ya, ketika mereka memperbaiki diri, maka Allah cabut pemimpin yang zolimnya, diganti dengan yang beriman dan bertakwa juga. Nah, karena ya laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, ya, perempuan yang buruk tadi sama untuk laki-laki yang buruk, ya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nah, kalau seseorang merubah dirinya menjadi toyib, ya, nah maka Allah pasti akan merubah pasangannya, gitu kan ya. Merubahnya bagaimana ya serahkan ke Allah, gitu kan. Apakah orangnya yang dirubah ataukah hatinya yang dirubah, gitu. Tapi kan orang-orang terbaik itu adalah mereka yang dulu di zaman jahiliyahnya sebagai pemimpin. Ketika datang Islam, mereka juga pemimpinnya. Jadi jangan khawatir kalau kita memperbaiki diri, kemungkinan terbesarnya hatinya yang dirubah. Gitu. Jadi kita ingin suami kita benar, maka kita perbaiki diri kita. Kalau Allah rubah hatinya, ya kita akan memperoleh versi terbaik dari imam kita. Demikian juga imam terhadap akhwat, sama gitu ya. Nah, jadi tetap sesungguhnya Allah membatasi antara seorang manusia dengan hatinya gitu. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa merubah orang lain. Semua hanya bisa dirubah melalui kuasa Allah gitu. Nah, kemudian yang terakhir di Al-Baqarah 229. Nah, ini tadi terkait dengan melanjutkan atau tidak gitu ya. Talak ya yang dapat dirujuk itu 2 kali ya. Setelah itu suami dapat menahan dengan patut, dengan baik, secara ma'ruf ya. Ya. Atau melepas dengan secara baik juga, secara patut juga.
dan tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, ya. Kecuali jika keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu, ya, atau para wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah berdosa atas keduanya mengenai apa yang dibayarkan istrinya sebagai tebusan. Ini hulu. Jadi istri bisa meminta cerai kan kepada suami kan. Tapi alasannya hanya satu, tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, gitu kan ya. Karena sesuatu yang Allah benci. Dan seringkali minta cerainya karena suami mau menjalankan hukum Allah, bisa juga begitu. Gitu. Dia harus sabar dulu. Kalaupun dia nggak kuat, dia coba dulu. Gitu. Tapi kalau terhadap satu konsep agama tertentu dia sudah menolak dan pilih cerai sebelum menjalankan, hukumannya berat buat dia. Gitu ya. Ta'adud lah ya, kalau di dalam konteks Islam itu poligami ya, gitu ya. Nah, itu bukan masalah ini ya, tidak semua ditakdirkan seperti itu. Ya, konsepnya itu kalau seandainya takdir itu menimpa, dia boleh mengatakan tidak kuat, seminimalnya dia sudah pernah mencoba format. Semata-mata untuk menggugurkan kewajibannya di hadapan Allah. Karena kalau nggak berat konsekuensinya. Gimana bilang nggak suka, gimana bilang nggak ada manfaat, kalau belum pernah mencoba, gitu kan ya. Kalau sudah mencoba, ternyata suaminya tidak adil, banyak menzolimi, oh lain cerita, gitu kan ya. Jadi kembali kita semua mencari, ya melepaskan tanggung jawab ya, agar kita tidak terhukumi oleh sesuatu yang salah, gitu. Nah, demikian juga seorang suami, ya. Ketika dia menikah, dia menemukan hal-hal yang tidak dia sukai terhadap istrinya. Nah, dia mau mengganti dengan istri yang lain atau mau cerai, gitu kan ya. Akhirnya cerai kawin, cerai kawin, cerai kawin. Belakangan dia tahu bahwa yang buruk itu dirinya, bukan pasangannya. Ya, kemanapun dia mau pindah, tetap aja dapatnya yang begitu. Tapi itu merefleksikan dirinya. Kan seperti itu. Padahal seharusnya dia bersabar. Dia harus, kan bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Ya kan? Bisa jadi ada hal-hal yang tidak engkau sukai dari istrimu, tapi itu baik bagimu, gitu kan? Nah, dalam hal itu, kalau dia sudah menjalankan dalam masa uji coba tertentu sambil mohon kepada Allah agar kemudian ditunjukkan manfaatnya ya, dengan hal-hal yang tidak dia sukai terhadap pasangannya, bisa jadi ternyata itu hal yang terbaik yang Allah kasih. Ya, ketika dia selesai dengan ketidaksukaan tadi, ternyata merubah tendensi yang salah juga di dia ya. Kemudian si pasangannya disolehkan gitu. Karena jadi mesin cuci dulu buat membersihkan dirinya gitu. Nah, jadi konteksnya tetap harus takwa rumah tangga itu ya. Nah, kalau ikutan urusan rizki, urusan ekonomi, tidak saling menuntut, itu mah di level berikutnya gitu. Tapi kalau di level-level yang dasar itu kita salah memposisikan tujuan pernikahan ataupun tadi ya ujian-ujian dalam rumah tangga, karena itu memang setengah agama. Bahkan dalam riwayat, ya tadi seseorang yang tidak menikah, yang ahli ibadah, kemudian mimpi masuk surga, gitu kan. Nah, dengan ketinggian ibadahnya itu, dia tidak bisa menyaingi orang yang kemudian beribadah melalui pernikahan, gitu. Dia melihat katanya mereka jauh berada di sorga yang levelnya berbeda, gitu kan. Karena bentuk ketakwaannya lebih kompleks, sahabat-sahabat. Bentuk keadilannya lebih kompleks. Nah, sebenarnya dalam rangka itu, ya Allah memberikan keutamaan dengan berbagai kompleksitas kehidupan, yang dengan kompleksitas kehidupan itu orang jadi diajarkan cara untuk menyeru Allah dengan berbagai kebutuhan yang semakin banyak ya, jadi semakin fakir gitu. Nah, jadi tadi ya, kecuali jika keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Ya, tapi kalau seandainya kemudian tadi
khawatir tidak bisa menjalankan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Gitu. Jadi kalau memang dua-duanya merasa sudah uji coba sekian lama, ya sudah, boleh bercerai dengan baik, gitu kan ya. Syaratnya harus dengan baik. Nah, kalau seandainya bercerai tapi setelah bercerai ya tadi ya, masih menikah, dosa terus karena saling membenci, setelah cerai bermusuhan. Jadi ya dosa dan dosa. Gitu. Jadi formatnya mau tetap bareng tapi ketakwaan, atau mau pisah tapi takwa, gitu. Itu aja. Nah, nanti di split rezekinya kalau udah seperti itu kan. Kalau sekarang ya masih keikat tuh, masih saling terpaut lah ya problemnya gitu. Nah itu sahabat-sahabat, jadi bahtera rumah tangga itu adalah rahasia, makanya ayatnya banyak dan sulit masuknya karena saking banyaknya, tapi dia adalah separuh dari agama dan sisanya adalah takwa, gitu kan. Jadi bayangkan kalau orang tanpa pernikahan maka full takwa. Sulit gitu ya. Kalau ini sudah dengan jelas takwanya itu spesifik, menghadapi perlakuan yang tidak enak dengan pasangan, menghadapi beban kehidupan dengan kepanikan, ya macam-macam tuh. Ya mungkin itu dulu, Ndra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, satu saya ya harus menyampaikan bahwa suami tidak harus membuka semua penghasilannya sebenarnya, gitu kan. Jadi kalau kita kan begini, HP istri boleh dicek oleh suami, tapi HP suami nggak boleh dicek sama istri, gitu. Itu semua tuh ada adabnya ya, semua tuh ada tingkatannya gitu kan. Nah, bahwa kemudian si suaminya itu menutup-nutupi, ya, jadi kita bukan menteri keuangan istri itu yang mengecek apakah pembelanjaan si suami itu semuanya benar gitu kan ya. Oh, kamu boros di sini, kamu di ini dan sebagainya, kemudian sini uangnya semua saya yang kelola. Dalam Islam tidak seperti itu, gitu. Kecuali kalau suaminya mau, nggak apa-apa. Ya karena saya nggak pandai mengelola uang, ya. Nih gajinya, pokoknya tolong dikelola. Gitu. Tapi ya kadang suami juga kalau kurang dikasih ke istrinya semua. Nih kurang segini dikelola gitu ya. Kalau berlebih nggak dibuka karena dia mau keluar, mau nanti nongkrong sama temennya gitu kan. Ya tapi intinya memang pertama masalah kewajiban dulu. Tidak ada kewajiban bahwa dalam rumah tangga suami harus mendeklar harta kekayaannya semuanya ke istri gitu. Bahwa nanti ada wasiat ya gitu ya dalam warisnya gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya kemudian yang pasti satu, kita tidak boleh berprasangka bahwa kalau suami menutup dia pasti ada hal-hal yang yang istilahnya salah dalam pembelanjaan ya. Kan suami itu punya orang tua ya, punya saudara. Jadi ketika dia punya, dia bisa ngelola, dia mau keluarin zakatnya, dia mau keluarkan infaknya. Ini ada adik saya, kakak saya, orang tua saya gitu kan ya, yang butuh ya. Nah, dia juga ngerti kalau rumah tangga berapa sih Bu kebutuhannya gitu kan ya. Nah, kalau dia punya surplus ya dia cukupi yang rumah tangganya. Dan juga dia nyampaikan kalau istrinya butuh apa-apa, ada tambahan sampaikan aja gitu. Nah, yang utama tuh komunikasi memang. Komunikasi gitu kan ya. Nah, tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa ya konteksnya tuh nggak mudah gitu, Ndra. Jadi bisa jadi tadi ada suami yang kemudian menyembunyikan karena tahu tendensi istrinya kadang-kadang. Aduh, nanti kalau sudah ke istri itu dia mau berbuat baik, pengen nyumbang ke apa, istrinya itu akan komplain terus gitu kan ya. Daripada nanti komplain, mendingan saya sisihkan dulu. Jadi nanti kalau saya mau bantu orang tua, bantu keluarga gitu kan ya. Nah, tentu lebih baik ketika dia dari awal bisa mengajarkan prinsip itu ya. Ya, bahwa terbuka akan lebih baik sebenarnya gitu kan. Tapi kalau tertutup sebenarnya tidak ada dosa juga gitu.
Ya, tapi kalau seandainya tadi ada pembelanjaan-pembelanjaan yang salah gitu kan ya, rumah tangganya serba kekurangan. Nah, ya si istri ya pasti akan gimana ya? Kalau ngecek-ngecek itu juga gimana cara ngeceknya supaya tidak menimbulkan persengketaan gitu, Ndra. Jadi dia harus mentabayunkan ke suaminya, ini kita banyak kekurangan nih Pak, gitu kan ya. Sebenarnya apakah memang cuman segini? Kalau cuman segini ya nanti dikelola dengan baik oleh istrinya ya. Artinya tetap harus ada dialog. Ya, tapi jangan sampai kemudian dialog itu menyeret kepada sebuah saling curiga gitu. Nah, memang harus ya saling menanyakan lah dengan baik ya, Ndra ya. Tapi kalau tadi bicara kewajiban, ya tidak ada kewajiban sebenarnya gitu. Iya, memang trauma itu bagian dari hawa nafsu. Jadi manusia itu trauma itu ada luka yang jadi gini, kalau sudur Allah lapangkan diberi cahaya berserah diri, itu dia akan mengalami berbagai peristiwa dalam kehidupannya, meskipun ada yang pahit, itu pun tidak sampai kemudian membuat dia trauma gitu, Ndra. Ya, karena hidup itu sebagaimanapun kita inginnya perfect, nggak selalu terjadi seperti itu. Tidak ada orang yang menikah ingin bercerai misalkan ya. Tapi ada memang orang yang diberi takdir, kemudian rumah tangganya pada waktu tertentu kandas ya. Nah, tapi jangan sampai kemudian trauma gitu. Nah, ada juga yang menikah terus istrinya meninggal, menikah lagi istrinya meninggal. Terus nanti trauma, nanti kalau saya nikah lagi meninggal lagi katanya. Gitu kan ya. Jadi maksudnya segala bentuk gelar kehidupan yang Allah hadirkan ke kita, itu yang penting itu hikmahnya yang diambil gitu. Kalau ada trauma, ketakutan, artinya ada hikmah yang belum keambil, itu aja. Jadi trauma juga akan healing kalau seandainya hikmahnya keambil gitu. Nah, jadi sebenarnya luka yang tidak tertutup itu karena ada satu pengajaran yang kita belum mampu melihat dari sisi Allah itu apa sih sebenarnya tujuan Allah memberikan takdir seperti itu gitu ya. Nah, jadi ya kita harus itu bagian dari hawa nafsu. Makanya banyak orang yang punya tendensi orientasi seksual yang kemudian menyimpang juga karena trauma gitu. Ya, trauma dengan lawan jenis, akhirnya carinya yang sejenis, trauma dengan sesama manusia, akhirnya dengan binatang piaraan gitu kan. Dia bilang unconditional love. Ya, cinta yang tidak apa namanya? Ya tadi ya, tidak pamrih. Ya, tapi ya namanya kehidupan begitu. Orang bisa gagal berkali-kali, tapi kemudian tiba-tiba Allah berikan pasangan yang baik yang kemudian bisa merubah semua kehidupannya menjadi format yang sangat berkah gitu. Nah, tapi kita tidak akan bisa masuk ke sana kalau kita tidak berani melangkah gitu. Jadi kalau trauma itu sudah ada penolakan dari kita ya. Artinya trauma itu jadi menolak takdir. Kalau nanti Allah kasih takdirnya karena trauma, kita sendiri yang milih gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak trauma, ya terus kemudian bercerai, tidak menemukan pasangan lagi, ya itu ada takdirnya juga ya. Tapi kalau ternyata datang orang, ya Allah datangkan penggantinya, ya sudah menikah lagi begitu kan ya. Nah, jadi itu hal yang umum di kehidupan dunia gitu, Ndra. Justru yang bahaya adalah traumanya gitu. Jadi kalau hati getas itu karena justru hati manusia itu harus lentur. Disebut orang yang mampu berserah diri, diberikan cahaya Islam di dalam dadanya, itu ruang sudurnya Allah lebarkan. Ditimpa problem kehidupan, dia tidak patah. Ya dia mengalir aja, dia mengambil hikmahnya, ya kalau ini terjadi pasti ada sesuatu yang baik, ya. Dia akan seperti itu. Itu juga nggak bisa dilatih sebenarnya, itu rahmat dari Allah. Tapi ada orang yang ketika ditimpa sesuatu yang
di luar ekspektasinya, tiba-tiba nggak kuat, patah gitu. Bahkan bisa sampai gila. Nah, dikatakan begini, orang gila itu tidak akan dihukumi, tapi nanti Allah akan tanya apa yang membuat dia menjadi gila ketika di dunia. Dia akan tetap dihukumi di akhiratnya. Disebabkan karena tadi, apa yang membuat dia kemudian menjadi pecah wadahnya gitu. Kok kurang tawakal, kurang sabar, kurang berserah diri. Jadi orang gila setelah gila, karena akalnya sudah dicabut, itu tidak ada pertanggungjawaban setelah itu. Tapi yang dipertanggungjawabkan adalah apa sebab yang menjadikan dia gila. Bisa jadi karena ada satu obsesi yang tidak tercapai, kemudian pecah wadahnya. Gitu ya. Nah, itu yang kita harus hati-hati, sahabat-sahabat. Jadi kehidupan ini memang di luar kuasa kita. Sebenarnya kehidupan ini milik Allah. Allah akan pergilirkan segala sesuatu itu kalau kita bisa menerima dengan baik, bersabar, ya. Allah akan datangkan pertolongan. Kalau kita bersyukur, Allah tambah terus nikmatnya, gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu, Ndra. Mohon ke Allah agar rasa traumanya diangkat dan dilihat ya bahwa memang nggak boleh ada trauma dalam kehidupan. Maka ilmu yang nanti akan menghapus trauma itu, karena itu sesuatu takdir yang sudah terjadi, dan memang kalau sudah terjadi itu pasti ada kehendak Allah di situ gitu. Ada kebaikan lah gitu ya. Nah, kita harus cari itu kebaikannya apa gitu. Gitu. Ya, ya setiap orang akan ada ujian beratnya ya gitu ya. Ujian beratnya gitu. Tapi akan banyak hikmah ya memang di balik itu gitu. Ya memang saya lupa apakah Abu Bakar apa Umar gitu ya yang menyampaikan bahwa aku tidak takut jika berdoa kepada Allah maka doaku tidak diijabah gitu. Tapi yang sesungguhnya aku takuti adalah ketika rasa ingin berdoanya yang Allah cabut. Nah, jadi kebutuhan itu adalah sarana yang paling kuat untuk mendekat kepada Allah gitu. Kalau ajal itu kan sudah Allah tentukan ya, tidak maju, tidak mundur gitu. Nah, terkait dengan seseorang diuji dengan berbagai hal, ya salah satunya dengan penyakit. Nah, memang kita itu yang disebut zikrul maut, Mbak Andika gitu ya. Jadi zikrul maut itu bukan hanya sekedar kita datang ke kuburan, kita melihat, menyekar lah begitu ya ke orang-orang yang sudah meninggal, tapi adalah ketika diberi ujian-ujian kehidupan yang seakan-akan antara hidup dan mati gitu. Nah, ini termasuk ujian-ujian besar sebenarnya dalam kehidupan gitu. Nah, tapi itu juga rezeki yang luar biasa gitu. Nah, jadi kita jadi katakanlah Kamis besok akan menjalani operasi ya, tentu kita harus berdoa ya kepada Allah agar diberikan kesembuhan gitu. Tapi juga kita harus belajar berserah ke Allah, apapun nanti yang akan terjadi, itu semua atas dasar pengaturan Allah yang terbaik gitu. Nah, bahwa dengan kebutuhan ini Allah belum cabut ya. Jadi ada satu riwayat orang yang diberi penyakit ya, yang seorang wanita yang matanya buta begitu kan ya. Sahabat-sahabat mungkin pernah dengar juga gitu. Dia ayan gitu kan ya. Jadi ketika dia sedang epilepsi lah begitu ya. Ketika sedang kumat itu seringkali meronta-ronta hingga auratnya terbuka gitu kan ya. Kemudian ketika datang Rasulullah berdoa, minta didoakan agar kemudian Allah mencabut penyakitnya gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan bisa jadi penyakit ini adalah sarana yang menghantarkanmu memperoleh jaminan surganya Allah gitu. Nah, ketika kemudian ya mungkin mengena ya jawaban itu ya. Kemudian dia merubah doanya.
mengatakan bahwa kalau begitu nggak usah dicabut gitu. Karena untuk dapat surga Allah tuh sulit sekali. Ya, orang yang diuji dengan kelapangan, tidak diberi ujian yang berat, lebih sulit masuk surganya. Karena sarana hati berdoa itu memang kefakiran yang besar ya, mau dari apapun lah. Setiap orang punya ujiannya sendiri. Nah, tapi kemudian merubah doanya adalah mohon ke Allah agar ketika penyakitnya kambuh, itu agar auratnya bisa tetap terpelihara gitu. Dan Rasulullah kemudian mendoakan hal itu. Bukan untuk mencabut penyakitnya, tapi memberikan penjagaan ketika penyakitnya kambuh, agar auratnya tidak terlihat, gitu kan ya. Nah, jadi itu hikmahnya sebenarnya yang kita ambil, gitu ya. Nah, kalaupun katakan seorang sahabat mengatakan aku tidak peduli, Umar kalau nggak salah itu ya, aku berdoa kepada Allah, aku tidak takut doaku tidak diijabah, tapi yang aku takut adalah rasa keinginan berdoanya yang dicabut. Itu mengatakan demikian tuh dengan makrifat sebenarnya, mengenal Allah, gitu ya. Ya Allah itu tidak akan mungkin tidak mengijabah doa gitu. Tapi bentuknya tadi, ya jadi kita harus sabar bahwa penyakit itu akan hilang. Itu betul di sisi Allah waktunya gitu ya. Yang jelas kita nggak boleh putus asa gitu. Jadi ya, jangan terlalu fokus kepada ketika bermunajat kepada Allah itu jangan terlalu fokus kepada ditunaikannya hajatnya gitu. Tapi fokus kepada si munajat yang lezatnya kepada Allah melalui kesedihan, ketakutan itu gitu ya. Nah, karena dikatakan begini, penyakit pun ada ajalnya. Ya. Ya Allah bisa mencabut kapanpun gitu. Yang penting kita membangun tumaninah dulu dalam kondisi yang ada hari ini gitu. Nah, jadi step by step ya sudah bahwa semoga apapun yang terjadi ini menjadi tiket surganya. Tambah lagi kalau sedang ada urusan di rumah tangga, artinya seakan-akan ditimpa oleh satu kesulitan di atas kesulitan gitu ya. Yang hingga akhirnya orang itu hatinya remuk redam gitu. Nah, itu sebenarnya hati yang remuk redam itu adalah hati yang paling kuat. Ya, hati yang remuk redam itu hati yang paling kuat, yang paling dekat dengan Allah gitu. Jadi ya begitu Mbak Andika. Jadi jangan putus asa karena kita nggak tahu yang terjadi besok dan jangan mendahului Allah gitu ya. Hadapi saja hari ini dengan semua hal yang menimpa. Kenapa aku sudah berdoa, aku sudah mengamalkan banyak hal, aku sudah mempelajari berbagai ilmu, tapi kalau Allah belum cabut gitu ya. Ya itu Allah punya rahasia gitu. Nah biasanya Allah keluarkan dari keadaan itu kalau sudah benar-benar tumaninah. Tumaninah itu ya sudah terserah ke Allah. Jika Allah tahu ini lebih baik untuk dicabutnya kapan, serahkan gitu kan ya. Yang penting kita tetap ikhtiar, kita tetap berdoa kesembuhan. Tapi kalau belum juga datang, itu harus langsung berprasangka baik kepada Allah gitu. Nah, Allah bisa tiba-tiba cabut, bisa tiba-tiba cabut gitu kan ya. Ya itu gitu Sindra. Jadi ini ilmu berserah diri itu ilmu yang paling susah justru gitu karena jadi di luar kuasa gitu. Nah sebenarnya Allah hadir ketika orang sedang full dalam kondisi seperti itu. Alhamdulillah. Memang masalah waris itu tadi ya. Jadi semua hal yang hadir ya, aturan-aturan itu memang hanya untuk menguji ketakwaan aja sih sebenarnya Pak. Jadi misalkan ketika laki-laki memperoleh bagian 2 kali anak perempuan begitu ya. Memang hukum waris itu termasuk hukum yang paling lengkap sebenarnya, faraid itu. Jadi kalau di Al-Qur'annya itu sepernya itu sudah semuanya serba lengkap. Jadi istilahnya kalau kita masukkan ke Excel itu Pak, kita tinggal masukin aja udah keluar sendiri hitungannya. Nah biasanya ketentuan yang detail itu apa ya?
hikmahnya itu lebih selamat buat manusia gitu ya. Nah, tapi kan manusia itu ketika dijelaskan dengan sedetail itu seringkali kemudian mengambil satu logika gitu ya. Ya kenapa nggak kita bagi rata saja kalau zaman sekarang, atau kita lihat nanti keadaan saudara yang lebih susah kita kasih dia bagian yang lebih banyak, karena kalau yang lain kan mungkin sudah mampu. Nah, karena kan persoalannya itu Allah memberi rizki itu dari ketakwaan sebenarnya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberi jalan keluar dan rizki dari arah yang tak diduga. Atau itu bisa diterjemahkannya memberikan rizki tanpa hisab sebenarnya. Gitu. Jadi semua rizki yang kita peroleh, yang kita upayakan, itu akan dihisab nanti katanya. Kalau dia benar caranya tetap dihisab, kalau salah diazab gitu. Nah tapi kalau rizki takwa itu tanpa hisab, karena itu menjadi rizki yang sudah Allah sediakan dengan mudah. Nah, kenapa kalau kita mau berlaku baik dengan pertimbangan makhluk, itu yang pertama dipastikan adalah kita tidak mendahului hukum Allah. Jadi gini, bisa ya sudah kita bagi dulu sesuai hukum waris, gitu kan ya. Nah, setelah dibagi sesuai hukum waris, itu dibagikan. Nah, silakan yang mau berinfak, karena kondisi ekonomi kita tidak sama nih, ya kan. Nah, jadi dikatakan itu ada dua kebaikannya, dua ketakwaannya, Pak. Satu ketakwaannya karena dia menyerahkan pengaturan sesuai yang maha mengetahui mengaturnya. Dia takwa di situ. Kedua, dia berlaku baik kepada sesama saudara, itu pun Allah ganjar lagi, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan udahlah kita bikin begini saja, nah itu dia seakan-akan lebih tahu gitu. Nah, jadi yang jadi rahasia di balik hukum waris itu sebenarnya begini. Sebenarnya warisan itu tidak hanya berlaku untuk harta. Makanya dikatakan di Al-Quran, Allah itu mewariskan ilmu juga. Jadi kalau para nabi, para ulama itu meninggal, itu ilmunya tidak hilang. Karena manusia, selama manusia ada, itu akan tetap membutuhkan ilmu-ilmu kenabian. Tapi nanti kalau ada yang meninggal, nabi-nabi itu, maka ilmunya akan Allah turunkan lagi ke dunia, ke para ulama yang hatinya siap. Gitu. Makanya dikatakan para ulama itu adalah pewaris ilmu nabi. Gitu. Tapi ulama yang hatinya korup, itu juga Allah tidak akan mewariskan ilmu itu, gitu kan. Artinya segala sesuatu itu ketika tadi ilmu ada yang meninggal, Allah angkat ke langit, kemudian Allah turunkan lagi ke wadah yang siap. Nah sebenarnya kalau hukum waris harta, hakikatnya begitu. Ketika orang yang memiliki harta meninggal, secara hakikat ilmu itu kembali dulu ke Allah, si harta itu kembali dulu ke Allah. Secara lahiriah dia tetap ada atas nama sertifikat si anu, tetap ada di bumi gitu. Nah, jadi letak ketakwaannya adalah karena dia ketika kan segala sesuatu dari Allah kembali ke Allah. Nah, dia kemudian bertanya ke Allah. Gitu ya. Bertanya ke Allah, kemudian Allah menurunkan jawabannya, harta ini seperti apa harus membaginya, karena ketika ayah kita, orang tua kita meninggal, ilmu ini sudah balik lagi ke Allah sebenarnya, harta ini sudah balik lagi ke Allah sebenarnya. Kemudian dia nanya, ya Allah gimana nih baginya? Allah turunkan dalam hukum waris, gini cara baginya. Nah kebetulan itu sudah ada di Al-Quran. Ketika dia masukkan, maka itu yang dikatakan berkahnya ikut, Pak. Nah jadi misalkan contoh, ketika seorang wanita mengatakan, harusnya aku dapatnya sama besar, itu seperti dia berdoa, ya Allah, aku sudah dapat dari harta waris dibagi rata. Engkau tidak perlu memberikanku rizki dari imam. Gitu. Jadi nanti rizki, kalau dia belum menikah dia ambil, akhirnya terhalang rizkinya diberikan pasangan yang bisa menafkahi dia. Karena dia lebih bergantung kepada pembagian waris untuk kelanjutan hidupnya ketimbang saya mengambil setengah, berarti setengah lagi kan, oh nanti dia kalau perempuan dia ada yang nanggung kehidupannya. Entah itu suaminya yang akan datang atau dia sudah bersuami yang sekarang. Nah suaminya dibuka rizkinya karena dia ambil ketakwaan dari yang bagian setengahnya.
gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kadang-kadang itu bentuk doa. Jadi orang yang mengambil bagian cukup gini, saya ambil bagian bagi rata, ya. Kemudian nanti seakan-akan dia berdoa, ya Allah tidak usah lagi kasih rizki selanjutnya, karena aku udah dapat bagian yang cukup besar dari waris. Loh kalau warisnya udah habis nanti rizkinya yang lain gimana kan? Dari Allah itu, gitu. Jadi itu hikmah di balik hukum sebenarnya Pak. Jadi seakan-akan ya Allah aku memperoleh waris sesuai bagian yang engkau tetapkan, dapatnya kecil nih. Ya tapi sudah karena engkau yang kasih, nah, aku mensyukuri yang kau berikan. Nah, itu yang dijamin sama Allah rizki selanjutnya dibuka, Pak. Jadi itu sebenarnya bentuk dialog sebenarnya. Gitu, Pak Mirza. Jadi pengetahuannya yang harus dibuka sebenarnya. Kalau hartanya pada akhirnya dibagi rata pun sebenarnya nggak jadi terlalu jadi masalah. Tapi ilmu dibuka. Nah, ini kita bagi dulu istri 1/8, anak laki-laki 2 bagian. Nah, setelah ini dibagi, nah, ini juga ada jebakan juga nih kadang-kadang. Jadi supaya berkah, harusnya setelah dibagi hukum waris, hartanya dikasihin dulu. Kemudian sukarela bagi yang mau membantu saudara lain yang lebih membutuhkan, silahkan berinfak. Nah, biasanya kalau di kita gini, bagi hukum waris, kemudian setelah dibagi, cuman kan saudara kita ada yang susah. Sepakat ya semua ya, kita nanti mau nyumbang. Terus nanti yang satu, aduh nggak enak juga nih kalau saya menolak sendirian katanya kan. Nah jadi dia harus diberikan kebebasan untuk kalau dia mau bersedekah harus atas dasar sukarela. Nah gitu Pak Mirza, jadi hukum waris termasuk yang hikmahnya paling banyak. Nah salah satunya adalah kita tidak boleh mengandalkan hidup itu dari harta waris. Harta waris hanya bentuk prolog Allah untuk menguji kalau takwa dikasih bagian yang sedikit, nanti sisanya Allah yang jamin gitu. Dan mungkin saya tambahkan sedikit yang waris ini, hukum waris itu juga hikmah Allah untuk mempertahankan keluarga besar, Pak. Ya, karena misalkan kalau kita meninggal, anak kita perempuan semua, harta itu tidak habis, sepertiga lari ke paman. Nah, seakan-akan di situ itu mengisyaratkan begini, kalau anakku perempuan semua, aku sudah tidak ada, maka paman harus turun menggantikan kedudukan sebagai ayahnya. Nah, karena mereka juga memperoleh bagian waris, gitu kan ya. Tapi kalau anaknya ada laki-laki, maka harta itu habis. Jadi anak laki-laki akan naik menggantikan fungsi pelindung, menggantikan ayah. Nah, di sisi lain gini, ada keluarga yang dari kakeknya, ini sudah anak cucu nih. Tapi karena sudah tersebar, sudah jarang silaturahmi, tidak saling mengenal, tiba-tiba di laci ketemu si kakeknya punya harta waris ternyata Pak. Ternyata kakek ini punya tanah di kota, gitu kan ya. Nah, ketika dia membuat hukum warisnya, dia harus mengumpulkan semua keluarga besar yang sudah saling tidak mengenal itu. Ini ternyata ada harta waris. Ya. Nah, dengan adanya iming-iming harta, biasanya orang datang, Pak. Gitu. Nah, ketika orang datang, sebenarnya bukan persoalan harta warisnya. Allah itu ingin mengikat, jangan sampai putus silaturahmi. Ya, nanti biar satu dan lain itu bisa mengecek, jangan-jangan ada seseorang dari anggota keluarga yang diberi kelapangan, ada hak orang lain di situ. Gitu. Jadi kadang-kadang harta itu dipaksa berserikat. Makanya kalau hartanya uang, lebih mudah baginya. Ya, tapi kan biasanya waris itu tanah, bangunan. Jadi kalau ribut, nggak sepakat, biasanya nggak kejual-jual atau nggak beres-beres gitu. Jadi seringkali Allah menggunakan itu menjadi motivasi tambahan yang rizkinya bukan dari harta warisnya, dari silaturahminya sebenarnya. Tapi harus ada harta waris yang mengikat supaya yang lain tuh masih ada motivasi bersilaturahmi. Seakan-akan gitu. Jadi masih banyak rahasianya gitu, hukum waris itu. Baik, Alhamdulillah sahabat sekalian, insya Allah sesuai yang Allah berikan kemudahan, kelihatannya memang persoalan rumah tangga ini akan banyak ya yang perlu dikupas. Jadi
Ini baru prolog lah, insya Allah gitu kan ya. Mudah-mudahan ya itu ketentuan ilmu itu yang dibahas duluan adalah apa-apa yang paling kita butuhkan. Dan biasanya urusan rumah tangga ini adalah urusan yang terus-menerus itu tadi ya, membuat kita bingung kadang-kadang gitu. Nah, tapi sebenarnya itu ada banyak keutamaan di balik kesulitan di dalam berumah tangga. Di sana juga banyak ruang untuk membangun komunikasi dengan Allah gitu. Nah, insya Allah sesuai dengan kemudahannya nanti kita akan kupas secara bertahap. Kita lihatlah nanti Allah memberikannya seperti apa. Baik yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah mengganti dengan ilmu yang lebih hak. Khususnya apa-apa yang Allah mudahkan kita memahami, kita bisa diberi kekuatan, pertolongan untuk bisa melaksanakannya gitu ya, dan memberikan bukti agar keyakinan kita bertambah. Mari kita sama-sama akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.